Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Sinta Findriani dari jurusan Perbankan Syariah. Jadi kali ini saya akan membahas tentang analisis pembiayaan bank syariah. Nah, agenda pertama yang akan saya bahas adalah yang pertama, penjelasan definisi bank syariah. Yang kedua, perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang ketiga, bank merupakan lembaga intermediasi. Yang pertama akan kita bahas adalah definisi bank syariah. Nah, bisa kita lihat di PowerPoint saya. Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram. Berbicara tentang definisi bank syariah, ada beberapa pakar yang menjelaskan definisi dari bank syariah tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2028 mengenai perbankan syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Yang pertama, perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencangkup kelembagaan, mencangkup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kemudian yang kedua, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya, bank syariah terdiri dari BUS atau Bank Umum Syariah, UUS atau Unit Usaha Syariah, dan BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam bank syariah, memberikan layanan bebas bunga kepada nasabahnya. Dalam sistem operasional bank, penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi apapun. Bank syariah tidak mengenal apa yang namanya sistem bunga. Itu bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah. Dalam bank syariah, hanya mengenal riba atau bagi hasil pada semua akad yang dipraktekkan dalam bank syariah. Kemudian yang kedua adalah perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Sistem perbankan syariah berbeda dengan sistem perbankan konvensional. Perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa MUI. Dengan demikian, setiap aktivitas yang dilakukan pada bank syariah, bank menghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dana, memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, yakni jual beli dan bagi hasil. Sedangkan bank konvensional adalah bank yang menjalankan usaha kegiatannya secara konvensional, mengacu pada kesepakatan nasional maupun internasional, serta berlandaskan hukum formil negara. Secara umum, perbedaan bank syariah dan bank konvensional terletak pada bentuk usaha bank syariah, terdiri atas bank umum dan bank pembiayaan rakyat syariah. Dengan perbedaan pokok, BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas sistem pembayaran. Kemudian yang ketiga, maksud dari ungkapan bank syariah merupakan lembaga intermediasi atau perantara. Salah satu kegiatan bank syariah sebagai lembaga intermediasi adalah kegiatan melakukan pembiayaan, yaitu menyalurkan dana atau memberikan pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkan dana. Nah, intermediasi keuangan adalah fungsi utama dari sebuah bank, yaitu peran dalam penyaluran dana. Dengan kata lain, ialah proses pembelian surplus dana dari sektor usaha, pemerintah, maupun rumah tangga untuk disalurkan kepada unit ekonomi yang defisit, atau bisa disebut juga sebagai pihak perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana.
memperlancar arus pembayaran di mana aktivitasnya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat. Kemudian agenda 2, penghimpun dana bank syariah memiliki 3 instrumen, yaitu deposito, giro, dan tabungan. Adapun akad yang digunakan dalam menghimpun dana bank syariah adalah akad wadiah dan mudharabah. Di sini di agenda 2 ini saya akan bahas yang pertama pengertian akad wadiah, pengertian akad mudharabah, jenis-jenis akad wadiah dan akad mudharabah, serta akad yang sering digunakan dalam menghimpun dana. Yang pertama, pengertian akad wadiah. Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Jadi tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kecurian, dan sebagainya. Jenis akad wadiah itu ada 2. Yang pertama, wadiah yad al-amanah atau titipan, merupakan titipan murni barang yang dititipkan tidak boleh digunakan atau diambil manfaatnya oleh penitip. Sewaktu titipan dikembalikan, harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya. Jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan, maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab. Sebagai kompensasi atas tanggung jawab, pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan. Yang kedua, wadiah yad ad-damanah merupakan pengembangan dari wadiah yad al-amanah yang disesuaikan dengan aktivitas perekonomian. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut atau tidak idle. Penyimpanan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik barang atau dana, dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya. Kemudian yang kedua, pengertian akad mudharabah atau bagi hasil. Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian di mana pihak pertama atas habib al-mal menyediakan dana dan pihak kedua mudharib bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Hasil usaha dibagikan sesuai nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama secara awal. Jenis akad mudharabah itu ada 2. Yang pertama, mudharabah mutlaqoh atau investasi tidak terikat atau dana syirkah temporer, yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun. Barusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan, dan pelanggan. Investasi tidak terbatas ini pada usaha perbankan syariah diaplikasikan pada tabungan dan deposito. Kedua, mudharabah muqayyadah atau investasi terikat, yaitu pemilik dana atau sahibul mal membatasi atau memberi isyarat kepada mudharib dalam mengelola dana, seperti misalnya hanya untuk melakukan mudharabah bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat yang tertentu saja. Bank dilarang mencampurkan rekening investasi terbatas dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat investasi. Bank dilarang untuk investasi dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa jaminan. Bank diharuskan melakukan investasi sendiri atau tidak melalui pihak ketiga. Yang ketiga, akad yang sering digunakan dalam menghimpun dana. Sebagai nasabah bank syariah, tentu kita akan menemukan ragam jenis akad yang menjadi salah satu syarat penting. Nah, salah satu jenis akad yang biasa kita gunakan atau kita temukan adalah akad wadiah. Wadiah dianggap sebagai prinsip dalam menjalankan aktivitas perbankan. Penggunaan akad wadiah ini sudah dilakukan dalam praktik muamalah di zaman Rasulullah SAW. Dalam informasi yang dirilis oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan tentang sejarah perbankan syariah, kegiatan muamalah seperti menerima titipan harga, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang perlu dilakukan dengan akad-akad yang sesuai
syariah Islam dan telah lazim dilakukan oleh umat muslim sejak zaman Rasulullah. Kemudian agenda yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang jual beli yang terdiri dari murabahah, bai salam, dan istisna. Kedua, kerjasama yang terdiri dari mudarabah dan musyarakah. Ketiga, sewa menyewa yang terdiri dari ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Definisi dan bagian alur transaksi bank syariah menggunakan instrumen pembiayaan dengan akad sebagai berikut. Yang pertama, jual beli yang terdiri dari murabahah. Pembiayaan akad murabahah adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak atau penjual dan pembeli. Besar margin keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau persentase dari harga pembeliannya. Contoh pembelian dengan akad murabahah, pembiayaan pemilik rumah, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, serta pembiayaan multiguna. Kemudian di situ kita bisa lihat bagian transaksi menggunakan akad murabahah. Jadi yang kita lakukan saat melakukan transaksi akad murabahah itu, nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk memberi barang. Bank dan nasabah melakukan negosiasi harga barang, persyaratan, dan cara pembayaran. Kemudian bank dan nasabah bersepakat melakukan transaksi dengan akad murabahah. Bank membeli barang dari penjual atau supplier sesuai spesifikasi yang diminta nasabah. Bank dan nasabah melakukan akad jual beli atas barang yang dimaksud. Supplier mengantarkan barang dan dokumen, nasabah menerima barang dan dokumen, dan nasabah melakukan pembayaran sebesar harga pokok dan margin kepada bank dengan mengangsur. Kemudian yang kedua, pembiayaan bai salam atau akad salam merupakan akad transaksi yang berbasis jual beli sama seperti pembiayaan murabahah. Perbedaannya terletak pada delivery barang yang menjadi objek transaksi. Jika pada murabahah barang diserahkan di awal, pada pembiayaan salam barang yang menjadi objek transaksi di belakang. Kemudian bagian akad salam. Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang. Bank dan nasabah bersepakat melakukan transaksi dengan akad salam. Bank membeli barang dari penjual atau supplier sesuai dengan yang diminta nasabah. Kemudian, nasabah melakukan pembayaran sebesar harga pokok dan margin kepada bank dengan mengangsur.